Melanesia, barisan nusa marginal dengan gelapnya fisik dan hati yang putih. Melanesia, ras pinggiran yang berulang kali dihina dan selalu membuat risih kulit putih. Ketika Muhammad Hatta tak menghendaki Papua bergabung dengan Indonesia dikarenakan alasan keterbelakangan dan perbedaan ras dan suku bangsa, namun Soekarno dengan nada berbeda menarik Papua sebagai ujung timur Indonesia yang kemudian hanya sebagai dapur bagi pusat negara. Persoalan Papua bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang sejarah. Papua bukan saja tentang koteka, tetapi tentang barang langka bernama keadilan dan cinta. Bhinneka Tunggal Ika hanya semboyan omong kosong. Bangsa kulit hitam selalu termarginalkan di republik hasil gotong royong. Indonesia terlalu jahat bagi kehidupan orang-orang tradisional. Indonesia terlalu kasar bagi anak-anak pinggiran yang berbeda ras dan kultural. Perbedaan ras dan warna ialah keragaman yang harus dirawat sebagai kekayaan. Perbedaan logat dan bahasa hendaknya dipandang sebagai kekayaan, bukan bahan ejekan. Masalah rasisme adalah krusial dikarenakan sensitivitas pemerataan. Luka membekas tak diperbaiki, kenapa malah diperparah dengan ketersinggungan? Kenapa yang hitam dikucilkan hingga dianggap hewan oleh mereka yang putih? Apakah yang hitam kotor dan putih sudah pasti suci? Bukankah manusia diciptakan berbeda bangsa dan warna agar saling mengenal? Bukankah Indonesia dan cita-citanya adalah negara bineka dengan persatuan dan keadilan sosial? Kasus rasisme terhadap kami ras Melanesia terjadi bukan hanya sekali. Penghina yang putih berulang kali beralibi, kemudian kami maafkan dengan kasih. Namun kenapa kembali terjadi? Maluku dan Papua dihina dan direndahkan dengan nama hewan. Mungkinkah status kami di republik ini memang sebatas hewan dan daerah kami dikeruk sebagai tambang keuntungan bagi kalian para manusia? Bencana didoakan sementara kemanusiaan dan pembantaian di ujung timur Indonesia dilupakan oleh kalian yang katanya adalah saudara. Hak asasi adalah pemberian Tuhan atas berbagai hal krusial bagi setiap manusia. Kami anak pinggiran bersemangat mengangkat tangan hormati Sang Saka. Namun realitanya kelas kami Melanesia rendah, selalu dipandang sebelah mata. Lumbung ikan nasional yang dijanjikan bagi Maluku tak kunjung terlaksana. Kajian demi kajian, janji demi janji, namun tak lebih sebagai wacana. Distribusi keadilan tak merata sebabkan provinsi di timur Indonesia mayoritas Melanesia menjadi penghuni tetap daftar daerah termiskin. Kami tak bodoh, namun dibodohkan dengan sistem pemerataan yang tak berpihak kepada kami, sehingga derajat kami disamakan dengan hewan. Indonesia bermacam kultur, seharusnya terintegrasi sebagai akulturasi, bukan mengejar dominasi rasial sebagai mayoritas yang ujungnya adalah falsifikasi. Seharusnya distribusi pemerataan keadilan, bukan distribusi mobilisasi ras yang dikemas dalam program pemerintah bernama transmigrasi. Apa? Kesejahteraan? Siapa yang disejahterakan? Siapa yang diberdayakan? Tanah siapa yang dibagi-bagikan? Sawahnisasi dan jawanisasi terselubung dalam dalih pemerataan. Indonesia terlalu jahat sebagai rumah induk bagi kami Melanesia dan negeri kami yang katanya juga Indonesia. Teruntuk kalian yang selalu gembar-gemborkan persatuan, jangan panggil kami saudara jika sikap mayoritas kalian tak mampu menerima perbedaan warna. Jika kekayaan alam Papua tak lagi menjadi dapur bagi Jakarta, masihkah kalian menganggap kami saudara? Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang.
Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Boleh jadi nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih, walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkan saja kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik, agar kalian yang putih hidup tenang tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan dan daerahnya yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kami wilayah timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat terlalu identik dengan keterbelakangan yang mungkin sebabkan Indonesia tak beranjak naik dari status berkembang. Oleh karenanya, mungkin keterasingan terhadap kami adalah halal dan keharusan. Bagi kalian ras mayoritas yang telah maju tanpa embel ketertinggalan, saudara-saudaraku, sesama Melanesia yang masih punya cinta dan masih terbelakang, jagalah negeri-negeri dan saudaramu, karena induk negeri tak mampu lindungi keberagaman dan juga tak mampu menjamin harta karun bernama kesetaraan dan keadilan. Ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas. Ya kita mana? Bon anjing kawar lo tebal kok goblok. Tangina. Siapa yang bilang tadi? Saya muka Anjing bibirnya tebal goblok. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur politik yang menerima 100.000. Lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok dia kasih lebih banyak. Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpinnya jangan jadi perampok uang rakyat. Apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai, Pak Surya? Pasti ada. Saya mau lihat Indonesia yang seutuhnya. Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur, satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini.